请跟我们回去协助调查。反叛部，死老气，去你！这下公平。 Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini Beaza Movie akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Queen of Triad 2 yang menceritakan masa kelam Hong Kong yang masih berada di bawah jajahan Inggris. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Hong Kong pada masa penjajahan Inggris mengakibatkan banyak masalah, mulai dari korupsi, perjudian, rumah mantap-mantap, narkoba, dan lain sebagainya. Di sebuah daerah ada restoran unik, di mana pekerja di sana adalah seorang mantan napi. Restoran tersebut bernama TG, sebagai kasir bernama Gi, sebagai juru masak bernama Daniu. Pemilik restoran tersebut bernama TG, sama seperti nama restorannya. Nonati sedang berdoa dan mengingat masa lalu saat bersama suaminya membangun restoran tersebut. Suami Nonati mendirikan restoran tersebut dan memperkerjakan mantan napi agar mereka dapat hidup layak dan diterima di masyarakat. Suami Nonati mempunyai musuh bernama Wan Tianying yang merupakan bos mafia di daerah tersebut. Saat terjadi konflik di antara mereka, suami Nonati dijebak dan ditembak oleh anak buah Wan Tian yang membuat Nonati ingin balas dendam karena dia melihat kematian suaminya di depan matanya. Setelah berdoa, Nonati mendengar bahwa ada seorang pemerkosa di wilayahnya yang sudah meresahkan daerah tersebut. Di restoran tersebut juga terdapat pelayan yang masih muda, yaitu Peony, Begonia, dan Xiao Yao. Pada malam harinya, Xiao Yao berjalan pulang. Dia merasa dibuntuti dan benar. Saat mandi, dia diintip dan ingin diperkosa. Saat pintu dibuka, ternyata Gi yang sedang mandi. Pemerkosa tersebut dipukuli dan ditangkap, lalu diserahkan ke Nonati. Nonati memerintahkan pemerkosa itu diikat dan dilemparkan dari atap rumah, yang membuat dia pingsan dan paginya akan ada polisi yang datang. Pagi harinya datang seorang pemuda yang ingin bertemu Nonati. Dia dipersilahkan untuk duduk menunggu. Saat itu Gi datang dan bertanya, serta tujuannya ingin bertemu Nonati. Pemuda tersebut bernama Xiao Baozi. Dengan suatu alasan dia tidak ingin mengatakan tujuannya. Ternyata Xiao Baozi juga mantan napi yang dipenjarakan karena ulah dari Wan Tian. Dia difitnah membawa narkoba. Karena Gi memberitahu Nonati tidak akan menerima mantan napi dari perampok dan narkoba, lalu Xiao Baozi pergi. Saat berjalan keluar, Xiao Bao tak sengaja menabrak Nonati. Ketika ditanya, dia bilang tidak jadi dan langsung pergi. Malam harinya, Xiao Bao mengingat masa lalunya. Ketika berjalan pulang dengan kekasihnya, dia melihat kakak dari kekasihnya dipukuli, dan Xiao Bao menghajar 3 orang tersebut. Ternyata kakaknya mencuri di tempat Wan Tian. Saat ingin menjemput kekasihnya kembali, Xiao Bao tidak melihatnya. Lekas dia mencari kakak kekasihnya yang sedang teler karena narkoba. Dia berkata bahwa adiknya berada di apartemen bunga persik dan bersama Wan Tian. Saat di apartemen tersebut, Xiao Bao langsung menghajar anak buah Wan Tian sampai dia masuk di sebuah kamar dan ternyata kekasihnya sudah diwik-wik oleh Wan Tian. Saat ingin menghajar Wan Tian, Xiao Bao kalah telak dan dipegang oleh anak buah Wan Tian. Karena malu, kekasihnya ingin mencoba bunuh diri. Saat itu juga dia melompat dari jendela tempat itu dan meninggal dunia. Setelah itu Xiao Bao ditangkap oleh polisi dan dijebak oleh Wan Tian memakai narkoba dan dia dipenjara selama 4 tahun. Saat selesai melamun, Xiao Bao didatangi Nonati dan orangnya. Nonati sudah tahu masalahnya dan memutuskan untuk membantunya. Mereka akan bekerja sama untuk membalas dendam dengan Wan Tian. Ketika gadis pelayan restoran tersebut ternyata menyukai Xiao Bao. Nonati menemui seseorang yang bernama Detektif Zhao. Nonati bertanya tentang Wan Tian. Dia berkata bahwa sangat sulit menangkap Wan Tian karena mempunyai pendukung yang kuat, yaitu kepala detektif dari Inggris yang bernama Gauba. Gauba dan Wan Tian sudah seperti layaknya saudara karena Wan Tian selalu memberikan harta dan gadis-gadis muda kepada Gauba. Nonati akan mencarikan bukti untuk menangkap Wan Tian
Apakah Detektif Zhou akan membantunya? Detektif Zhou setuju, dia akan membantunya. 我一定会帮你。 Malam harinya Nonati dan Gi datang ke klub malam Wantian. Ternyata Wantian dan Gaoba berada di sana dan duduk di sebelah mereka. Lalu ada pertunjukan menari dan sulap dari Peony, Begonia, dan Xiaoyao yang ikut menyamar sebagai pesulap di sana. Saat selesai menari, Wantian datang dan menyapa mereka karena tidak pernah melihat mereka. Gi menjawab mereka pengusaha suami istri dari Malaysia yang ingin berlibur ke Makau dan tak sengaja mampir ke Hong Kong. Karena Makau tempat untuk perjudian, lalu Wantian menawarkan untuk berjudi di tempatnya dan mereka pun setuju. 好啊， Saat berjalan ke tempat perjudian, Nonati melihat sekeliling dan mengobservasi keadaan di sana. Saat berjudi, ketiga gadis tadi juga merayu penjaga agar mengatakan sedikit informasi dari tempat tersebut. Setelah dikiranya cukup, mereka langsung pergi. Nonati dan Gi berhasil menang banyak dan membuat Gaoba sangat marah. Saat ingin pulang, Gi akan kembali besok lagi. Pada saat itu, denah dan tempat tersebut sudah diketahui dan mereka menyusun sebuah rencana. Besok malam, mereka datang lagi dan dijemput Wantian dan mereka langsung berjudi. Pada saat itu, ketiga gadis tersebut memainkan sulap menghilang dan ternyata Xiaoyao berhasil masuk dan akan mengambil surat penting pada brankas di belakang foto. Usahanya berhasil, dia berhasil membuka brankasnya dan kembali lagi ke pertunjukan sulapnya tepat waktu. Nonati dan Gi kembali menang berjudi. Saat pulang, Gi akan sering datang lagi. Xiaobao berkata bahwa ada yang tidak beres karena usahanya mengambil surat penting tersebut tanpa ada masalah sedikit pun. Tetapi dia berpikir positif. 上车走。 Setelah itu mereka menemui Detektif Zhao. Nonati masuk dan menyerahkan bukti tersebut. Saat ingin pergi, Detektif Zhao berdiri dan menembak Nonati dari belakang. Ternyata Detektif Zhao juga bekerja sama dengan Gaoba dan Wantian. 天鹰，可你 Saat itu, datang anak buah Detektif Zhao akan menangkap dan membunuh Nonati. Tetapi Gi menghajar mereka. Di luar, Xiaobao dan Daniu juga menghajar beberapa anak buah Detektif Zhao. Lalu Xiaobao memegang dan merangkul Nonati untuk pergi karena tempat tersebut sudah tidak aman. Ketika ingin kembali ke restoran, ternyata restoran tersebut sudah dibakar dan Nonati mengajak Xiaobao pergi ke persembunyian suaminya yang dulu. Di sana Xiaobao mengoperasi dan mengambil peluru di punggung Nonati. Saat mendengar radio, ternyata restoran Tiji dibakar seseorang dan ada 2 mayat yang menjadi korban. Nonati menyuruh Xiaobao datang ke restoran Tiji besok untuk melihat kondisi di sana. Saat di sekitar restoran Xiaobao dikagetkan dengan Gi yang ternyata masih hidup dan mereka langsung menemui Nonati. Saat berkumpul bersama, ternyata Daniu ditangkap oleh Wantian dan mereka khawatir kepadanya. Lalu Peony menunjukkan sebuah koran yang dimana pemerintah akan membentuk departemen anti korupsi. Lalu mereka akan bekerja sama dengan lembaga tersebut dan mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Daniu ditangkap dan dipukuli oleh Wantian agar mengatakan di mana Nonati berada, tetapi dia tidak mau menjawab. Lalu datang Detektif Zhao dan Gaoba. Mereka berdua khawatir akan dibentuknya lembaga anti korupsi dan mereka akan lebih berhati-hati agar kejahatan mereka tidak tercium. 我们 Saat ingin pulang, Gaoba yang genit dijebak oleh Xiaoyao, dirayu dan dibawa ke rumahnya. Saat ingin diajak mantap-mantap, Inspektur Gaoba dipoto oleh Peony dan Begonia untuk mengancam detektif tersebut. Lalu Nonati datang dan Inspektur Gaoba ditangkap. Di sebuah restoran, Detektif Zhao sedang makan. Di depannya ada orang membaca koran dan isinya bahwa Gaoba sudah ditangkap. Ternyata dia dijebak dan saat ingin keluar, dia ditangkap orang yang mengaku dari Departemen Anti Korupsi dan dibawa masuk ke dalam mobil. Dia dibawa ke sebuah ruangan, diinterogasi dan direkam sebagai bukti. Ternyata itu hanyalah sandiwara, mereka semua adalah orang Nonati. Lalu Detektif Zhao mengatakan semua rahasia dan kejahatan dari Wantian karena sudah tidak tahan disiksa oleh mereka. 王强、英麻地，还有湾仔，有30多间妓院，还
Saat terbangun, detektif Zhao dan Gaoba bertemu. Gaoba berkata semua itu hanyalah pura-pura dan semuanya adalah anak buah dari Nonati. Saat keluar ruangan, mereka dijemput beberapa orang yang mengaku dari Departemen Anti Korupsi, tetapi mereka tidak percaya dan memukulnya. Ternyata mereka adalah Departemen Anti Korupsi yang asli dan langsung membawa mereka masuk ke dalam mobil. 把他们带上车，上车。完了，上车，上车。别。 Saat bersamaan, Wantian tahu bahwa detektif Zhao dan Gaoba ditangkap. Wantian menyuruh anak buahnya ke semua kasinonya dan mengambil semua uangnya. Wantian berencana akan pergi ke Filipina, tetapi saat dia ingin turun, dia dicegat oleh Nonati dan orangnya. Lalu datang Hyobao, Gi, dan Daniu. Mereka langsung bertarung. Wantian berhadapan dengan Hyobao. Lalu Wantian berhasil kabur. Ketika ingin ditangkap lagi, Wantian menyebar semua uangnya, yang mengakibatkan semua orang berkerumunan dan Wantian bisa lolos. Ternyata Wantian ke apartemen Bunga Persik. Saat Wantian makan, ternyata dalam masakan tersebut ada racunnya yang membuat dia muntah darah. Ternyata yang meracuni tersebut adalah Nonati. Wantian tidak menyangka anak buahnya mengkhianatinya, tetapi yang ada semua anak buahnya membawa pisau dan ingin membunuhnya karena sudah kesal dengan sikap Wantian. Lalu Wantian duduk di atas jendela. Lalu Hyobao mengingatkan apakah dia tidak ingat peristiwa tersebut, sama seperti kekasihnya yang ingin bunuh diri. Lalu Daniu mengambil pisau dan menakut-nakuti Wantian, dan sampai akhirnya Wantian terjatuh dan meninggal dunia. Dan film pun selesai dengan dibukanya kembali restoran TJ yang baru. Ending yang sangat bahagia, terutama untuk Hyobao karena 3 gadis tersebut memperebutkan dirinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian sangatlah berarti. Semoga sehat dan diberi perlindungan dari Tuhan. Terima kasih.